Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia saat ini sedang memiliki helatan ajang kompetisi olahraga terbesar nasional, yakni PON ke-20 yang diselenggarakan di Papua, di mana event yang dibuka pada tanggal 2 Oktober 2021 kemarin langsung oleh Presiden Joko Widodo ini diagendakan berlangsung sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah informasi bahwa ada beberapa atlet ofisial dan panitia pelaksana yang terpapar virus corona. Dan di kesempatan kali ini saya akan bagikan beberapa data terkait hal tersebut, pemirsa. Kita akan lihat di slide yang pertama, di mana kalau kita melansir dari media online mediaindonesia.com, di situ ada judul terdapat 29 kasus COVID-19 di 4 klaster PON 20 Papua. Ini adalah titik awal dari informasi munculnya klaster COVID-19 di PON Papua. Dan menurut Jubir SGPP COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule, kasus positif COVID-19 pertama ditemukan di Timika, yakni sebelum pembukaan pertandingan cabang olahraga PON 20 Papua. Adapun ke-29 orang yang terpapar itu terdiri atas atlet ofisial dan panitia pelaksana atau panpel. Kemudian kita akan bergeser ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana kemudian sebaran dari kasus ini, di mana kasus-kasus yang ditemukan adanya atlet ofisial maupun panitia pelaksana yang terpapar virus corona ini ada di 4 wilayah, yakni di Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Laporan awal ini ada 29 orang yang terpapar virus corona, dan tadi malam di program Prime Time News diwawancarai oleh rekan kami Fitri Megantara, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengatakan bahwa 14 dari 29 orang ini sudah sembuh. Berikutnya, mereka yang dinyatakan positif COVID-19 ini mengalami gejala ringan atau bahkan ada yang tanpa gejala namun terkonfirmasi positif COVID-19. Dan pada Rabu malam, pemirsa, atau tepatnya kemarin malam, ada tambahan 8 kasus baru. Ini ditemukan di 3 wilayah, yakni di Kabupaten dan Kota Jayapura serta Kabupaten Merauke. Dan yang perlu kita perhatikan juga di sini bahwa seluruh pasien ini sudah menerima vaksin COVID-19. Saya kembali ke data 29 orang positif. Kalau berdasarkan paparan Menpora kemarin malam sudah ada 14 yang sembuh, berarti ada 15 kasus aktif. Ditambah 8 kasus baru, berarti saat ini ada 23 kasus aktif COVID-19 di PON ke-20 di Papua. Kita akan bergeser ke slide berikutnya untuk melihat daerah asal dari mana saja mereka yang terpapar positif COVID-19 ini. Yang pertama ada dari kawasan DKI Jakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini adalah daerah asal dari masing-masing pasien yang terpapar COVID-19. Kita menuju ke slide berikutnya untuk sebetulnya melihat bagaimana penanganan yang telah dilakukan kepada para pasien. Untuk di klaster Jayapura, mereka dirawat di KM Tidar, kemudian untuk di klaster Merauke mereka dirawat di KM Sirimau, dan untuk di Kabupaten Mimika para pasien dirawat di RSUD Mimika. Cepatnya penanganan kesehatan di sini ada di kapal dan ada di rumah sakit umum daerah, menandakan bahwa jauh sebelum event PON ini digelar, panitia pelaksana sudah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk penanganan kesehatan. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat sebetulnya regulasi protokol kesehatan di PON ke-20 ini seperti apa. Yang pertama, sudah diatur bahwa keterisian venue adalah 25% dari kapasitas maksimal. Ini sudah diatur. Kemudian berikutnya adalah penonton yang ingin datang ke venue wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan hasil tes antigen terbaru dengan hasil non-reaktif. Kemudian mengenakan masker selama berada di venue, kecuali para atlet yang sedang berkompetisi. Kemudian yang terakhir adalah prokes sistem bubble, ini untuk para atlet, di mana maksudnya adalah para atlet ini hanya diperbolehkan melakukan mobilisasi dari hotel atau tempat penginapan menuju ke venue, kemudian kembali lagi ke tempat penginapan mereka. Inilah yang dimaksud dengan sistem bubble.
Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat data evaluasi protokol kesehatan PON ke-20, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari lapangan. Ada dua hal yang disoroti di sini. Yang pertama adalah prokes di lokasi PON longgar. Kemudian adanya pemeriksaan dan pengawasan saat pertandingan kurang maksimal. Semisal ketika mau masuk sebuah venue untuk diperiksa surat antigennya atau pemeriksaan suhu tubuh dinilai masih kurang maksimal. Bukan berarti tidak ada sama sekali, sudah ada namun perlu dilakukan optimalisasi lebih lagi. Kita menuju ke slide berikutnya, pemirsa, untuk melihat antisipasi setelah ada temuan kasus COVID-19 di PON ke-20 ini. Yang pertama, ini adalah sudah dilakukan tracing dengan kontak erat dan hasilnya sejauh ini adalah negatif dari hasil tracing dengan kontak erat. Berikutnya, pengetatan prokes setiap venue kompetisi olahraga ini mutlak jelas harus dilakukan. Dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, sterilisasi dari setiap venue. Ini yang harus segera dilakukan supaya apa? Supaya para atlet, ofisial, dan panitia pelaksana, bahkan penonton yang ada di venue bisa merasa aman ketika berada di lokasi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikutnya kita akan melihat bersama-sama bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terkait dengan adanya temuan kasus positif COVID-19 di PON ke-20. Berikut ini. Pertandingan ini kan sudah dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Dilakukan dengan bubble to bubble. Artinya dia hanya dari tempat penginapan ke tempat pertandingan. Kembali lagi begitu. Nah, kebanyakan dari mereka ini diketahui setelah PCR akan kembali ke tempatnya masing-masing, kan gitu ya, pada umumnya kan begitu. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan pada saat saya di klaster Mimika, itu mereka menyatakan bahwa dari Dinas Kesehatan disampaikan bahwa ini tanpa gejala ya. Kemudian CT-nya itu sekitar 37-an, jadi sih aman ya kalau menurut saya. Dan ada yang sudah 2 hari, 3 hari, begitu dites lagi sudah negatif. Jadi kalau atlet ya, pengalaman di berbagai tempat, termasuk di Olimpiade yang lalu, bahwa kalau toh juga mereka terkena, itu recovery-nya sangat cepat. Tidak, karena mungkin daya tahan tubuhnya juga bagus, tetapi kebetulan mereka sedang turun ya, capek atau habis bertanding dan lain sebagainya. Nah, saya minta ini nanti siang saya akan koordinasi dengan Panwasrah dan bidang kesehatan dari PB PON dan dengan Satgas untuk tracing. Tetapi dari informasi, terutama yang satu kamar dengan mereka begitu di tracing sih negatif ya. Adanya temuan kasus positif COVID-19 dalam ajang PON ke-20 ini sebetulnya menunjukkan bagaimana proses screening kesehatan yang begitu ketat ini diterapkan dalam ajang olahraga nasional tersebut, dan kita tentunya mengharapkan agar event yang berlangsung sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 bisa berjalan lancar dan aman. Eva Wondo, program Metro Siang, saya kembalikan ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.